Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat menceburkan diri ke sungai demi hindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Kalau satu paketnya berapa stok? Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, 2 pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Saat ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya, pemirsa, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya Ahmad Albar.
11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di sebuah kamar hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Korban telah melapor ke polisi dan berharap ditindaklanjuti. Didampingi suaminya, PG wanita berusia 35 tahun ini memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Arenakta di Treskrim Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya. Sebelumnya korban melaporkan SU yang bekerja sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia ke polisi. Korban mengaku mendapat pelecehan itu di sebuah kamar hotel di Palembang, sementara pelaku ialah paman dari suami korban. Pemenuhan alat bukti, karena kan kita melalui sistem alat bukti kita bawa ke lapor juga gitu. Termasuk CCTV, Pak? Ya, semua kita karena harus ada keterangan dari lapor. Ya, boleh. Untuk pelaku nanti belum dipanggil, Pak? Untuk yang lapor terduga. Iya, Sebelumnya korban telah melaporkan dugaan pelecehan. Korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPA. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan juga membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Kata-kata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan.